Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam guys. Wih, Bang. Balik lagi kita Bang ke review review MotoGP Styria 2021. Itulah dia. Sekali ingetin, nih tetap kepada teman-teman semua jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan 6M. 6M pokoknya ya. Iya, bukan 6 miliar ya. Kalau dulu kita memanas. Nah, sama nih kayak yang di MotoGP Styria. Betul. Serba panas nih, penuh drama. Drama. Iya nggak Bang? Epic pokoknya. Epic pokoknya udah. Dari hari Kamis. Dari hari Kamis tuh udah Iyo itu. Ya makanya ya buat teman-teman kan ada yang nanya tuh Bang di kolom komentar. Nggak tahu nih Rossi udah pensiun apa kayak gimana? Ya mohon maaf guys, ya nggak Bang? Betul. Karena kita kemarin bikinnya kan sebelum hari Kamis. Itu dia. Ngejar restoran. Nggak taunya kan itu ada berita mendadak. Konferensi itu mendadak juga di hari itu juga karena kalau mamanya sempat ya sepertinya sih memang Valentino Rossi akhirnya milih ya sudahlah. Pensiun. Karena kalau mamanya dari jurnalis kemarin bilang tuh banyak yang ngasih bocoran nggak akan di Styria John, pasti di Misano sekalian di kandangnya. Ya. Manfaatin momen ya Bang? Betul. Home race. Ketaunya dimajuin. Ya, mungkin ya banyak desakan kali Bang ya? Sepertinya itu. Banyak, ya itu dari yang kita bilang spekulasi nih Bang. Betul. Dari Aramco-nya. Dari yang mana, dari yang Racing mana. Team, dari Yamaha Motor Company-nya juga. Betul. Ya tapi seenggak-enggaknya ya apapun keputusan Valentino Rossi, itulah yang terbaik menurut dia, dan juga pasti ya ada tuh bawah-bawahnya Bang ya. Betul. Biar 46 biar apalah gimana kan. Penjenjangan lebih seru lagi ya. Mungkin ntar pembalap-pembalap muda yang sekarang ada nih ya kebanyakan sih kecewa juga sebenarnya. Idolanya harus pensiun karena masih teman-teman ya Bang? Teman-temannya juga. Yang mengharapkan Rossi untuk bisa balap di MotoGP Mandalika, iya, MotoGP Indonesia. Kita pun jadi Rossi ini padahal kita pernah ingat dulu Rossi sempat main juga di Indonesia waktu masih main di Sentul. 125 ya Bang? Betul, 9697 artinya waktu mengawali karir bermain di Indonesia ya harapannya tuh pada saat menutup karir juga sempat main di Indonesia, sayangnya ada. Ya, lagi-lagi apapun itu keputusan Rossi. Itu yang terbaik menurut Rossi dan juga ya orang-orang di sekitar ya Bang ya. Iya. Tapi ya buat temen-temen nih ada juga Bang yang ya ayo dong bikin best momennya Rossi. Best moment. Tapi kalau menurut kita ya Bang, saatnya sih belum tepat ya Bang. Belum pas, karena apa ya? Kalau pamannya kemarin itu sempat kita lihat tuh bagaimana Jorge Lorenzo mengambil keputusan untuk tidak meneruskan balapan di akhir tahun. Di akhir musim. Ya. Stoner yang akhirnya itu di akhir musim juga. Itu dia. Ya kita mungkin akan memberikan kado spesial nih buat teman-teman semua nanti di akhir musim. Pokoknya tungguin terus. Karena kan ya walaupun dia mengumumkan pensiun ya Bang. Tapi seenggaknya Valentino Rossi masih balap nih. Masih balap dan dia kan bilang, oke, tapi kan saya masih balap pada musim kedua. Ya saya juga masih pengen istilahnya memperbaiki performa karena dia berusaha keras meningkatkan performa, membayar performa buruk di paruh musim pertama. Itu dia. Di situ guys. Jadi walaupun masih ya ada beberapa rekor yang tercipta siapa tahu nih dengan dia masih balap ya ada tambahan lagi untuk penciptaan rekor kan. Siapa tahu nih. Kali aja kan dia disebut-sebut sebagai Jordannya MotoGP. Ya kan? Michael Ali-nya. Iya. Michael Ali. Muhammad Ali. Jadi Michael Jordan itu kan sempat pensiun terus balik lagi. Ya kali-kali aja Valentino Rossi terus di akhir musim ini ada hasil bagus. Udah deh, ntar sabatikal di 2003 baru balik lagi. Ya mudah-mudahan. Tim punya sendiri. Punya sendiri dan bahkan kemarin disebut. Gue ditawarin mau naik motor MotoGP, gajinya juga gede. Cuman dia bilang, nggak ada ya. Gaji gue nentuin sendiri kata dia. Di VR46 nih. Iya. Aduh. Cuma kan problemnya kemarin dia bilang agak sukar kalau hanya untuk setahun. Apalagi kan selama ini dia naik motor Yamaha harus ke Ducati ini butuh waktu. Adaptasi lagi. Kecuali dia bilang dikontrak sampai 3 musim ke depan. Jadi dia mungkin musim pertama adaptasi, kedua baru bisa dapat feeling. Kayak ya performa dia mencapai juara dunia kan gitu kan. Betul. Kecuali ketika di itu ya MotoGP langsung. Itu langsung. Kalau GP 25
Tahun pertama belajar, adaptasi, tahun kedua jadinya 2,5 gitu kan? Gitu ya. Nah, yalah, pokoknya itulah. Betul. Nah, guys, pokoknya tentang Rossi, tunggu aja. Kita akan bikin best moment tentang Rossi ya di akhir musim nih. Betul. Nah, sekarang lebih kepada MotoGP Styria. Bang, ya memang benar nih antara Ducati, ya kan, sebagai penguasa top speed, penguasa akselerasi, akhirnya juara. Tapi nih di luar prediksi bahwa Jorge Martin yang akhirnya tim satelitnya Ducati malah yang bukan pembalap tim pabrikan. Pabrikannya kemana bang? Ya ada beberapa hal sih kalau kita melihat kejadian kemarin tuh ya paling momentum adalah bagaimana dari sesi free practice pertama itu sebenarnya pembalap sudah agak sedikit dibingungkan karena di hari Minggu pas ada saat race day itu disebut-sebut bakal hujan. Itu dia. Nah ini yang menjadi pikiran bubar semua. Ternyata pada saat balapan ya suhunya dry race tapi agak-agak adem. Ini agak menyulitkan. Nah, under 20 di 19-20 lah. 19-20 derajat Celcius. Betul. Dan kemudian nah ini khasnya Styria atau di Red Bull Ring ini ada insiden yang membuat orang-orang ini awalnya udah dapat ritme balap yang terbaiknya ya kayak sebut saja Bagnaia. Itu Bagnaia dengan pilihan sempat mengejutkan medium soft dia bisa mimpin di depan. Di baru 3 lap ada insiden di tikungan ketiga. Red flag karena bukan kecelakaan biasa, ini sampai api-api keluar, cairan sampai membasahi sirkuit, aspalnya agak merepotkan akhirnya dihentikan. Nah, pada saat dihentikan ini mungkin agak unik karena kemarin insiden ini melibatkan Dani Pedrosa dan Savadori. Nah, kok tiba-tiba Pedrosa bisa balik ke pit terus balapan lagi? Itu dia. Itu banyak pertanyaan. Itu jadi pertanyaan gue juga, Bang. Betul. Kenapa bisa begitu? Karena setahu gue setelah pembalap accident, crash, ya udah dia nggak bisa balik. Nah, kemarin saya pelajarin tuh. Jadi kemarin itu kan balapannya itu baru berlangsung 3 putaran. Belum sampai sepertiga lomba. Kalau sampai sepertiga lomba katakanlah udah 10 lap ke atas seperti kejadian di musim lalu saat Franco Morbidelli dan Zarco kemudian juga si Maverick Viñales yang ngeblong itu kan itu udah di atas lap 10. Itu dihentikan. Nah, seandainya ada yang insiden itu tidak bisa ikut lagi. Nah, kemarin itu 3 lap ini dianggap belum sepertiga lomba dan bahkan dari Race Direction mengungkapkan balapan startnya nanti itu menggunakan posisi kualifikasi awal atau sesuai dengan kualifikasi. Artinya nih di MotoGP kalau mau begitu si pembalap yang kayak insidennya dengan Pedrosa masih bisa mengikuti karena masih ada motor cadangannya keduanya. Nah, sayangnya Savadori tidak bisa mengikuti karena mengalami retak di engkel kanannya. Dia sempet sih start ulang ya, Bang, tapi ya coba dia berapa lap kemudian akhirnya memutuskan minggir kan, Bang. Nah, ini yang menjadi kemarin juga sempat oh iya Pedrosa ikut lagi. Ternyata pas diulik lagi, dibaca lagi memang seandainya lomba belum sampai sepertiga lomba keseluruhan, katakanlah ini kemarin kan masih di bawah 10. Kalau udah di atas mulai 10 ke atas pasti itu Pedrosa itu tidak akan mengikuti lomba lagi. Iya. Ya, tapi sempat kepikiran juga, oke lah kalau misalnya belum sepertiga lomba gitu ya. Tapi kok posisi startnya ya bisa balik lagi di posisi start awal ya. Sementara kalau misalnya di sesi warm up sighting lap lah, kan Vinales. Ya, motor mogok. Betul. Mau nggak mau dia harus di pit lane. Betul. Ya kan? Itu masih ini kenapa Pedrosa sama Savadori masih boleh di situ? Ya, karena memang juga sih, Bang. Ya, karena memang kemarin udah dijelaskan oleh Race Direction-nya bahwa startnya itu menjuju ke start yang pertama. Start awal ya. Awal, artinya berdasarkan hasil kualifikasi. Nah, seandainya mungkin itu juga jadi patokan, ini berarti ya di benar-benar start ulang atau di nolin lagi. Cuman itu tadi kemarin itu lapnya kan dikurangi, awalnya 30 menjadi 27. Dikurangin lap yang sudah dijalankan. Iya. Nah, Bang. Nih kita langsung fokus kepada Jorge Martin nih, Bang. Jorge Martin. Karena ya ini ternyata jadi kuda liarnya dia. Betul. Walaupun kita udah memprediksi ini Ducati nih yang akan juara. Betul. Baik itu Jack Miller, baik itu Bagnaia kan. Nah, akhirnya tiba-tiba justru Jorge Martin. Iya. Kenapa, Bang? Seorang Jorge Martin kita tahu di Portimao mau nggak mau tuh habis selesai crash di sana dia operasi kedua lengan kan. Kedua lengan sampai berapa tangan ya. 4 balapan dia nggak masuk.
kondisi otomatis ya belum 100% nih sebenarnya. Setuju. Di MotoGP Styria ini. Styria. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat seorang Jorge Martin, rookie of the MotoGP 2021, akhirnya ya bisa mencetak kemenangan pertamanya? Betul. Ini kalau kita melihat dengan porsi badan, saya bukan mau body shaming nih terhadap Jorge Martin, karena kalau kita melihat dia memang posturnya lebih kecil ketimbang Quartararo bahkan Joan Mir. Jadi ini fit dengan motor Ducati Desmo Medici, makanya ya kalau Valentino Rossi bilang tuh ya pembalap yang kayak Zarco yang kecil-kecil ini dengan motor yang kencang ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kedua adalah kemarin cuaca yang tidak terlalu panas, sehingga pada saat pemilihan yang diambil oleh Jorge Martin itu medium-medium, ini benar-benar jadi kekuatan tersendiri karena waktu di free practice 4, Jorge Martin benar-benar mengeksplorasi komposisi ban medium-medium. Jadi terkecuali mungkin kemarin benar-benar banyak yang bilang, jurnalis di sana juga bilang, komentator juga, Steve Day mengatakan kalau sampai hujan ini benar-benar bubar, artinya pembalap-pembalap yang jago di hujan malah yang keluar. Nah dari saat kemarin itu kemudian Jorge Martin pun mampu menjaga tingkat keausan ban. Dan salah satunya adalah saya melihat bahwa Jorge Martin dan juga Joan Mir dan juga Fabio Quartararo adalah pembalap yang tidak mengubah kompon ban, pilihan ban di saat race awal, start awal dengan yang kedua, itu mereka bertiga itu memutuskan tidak mengganti, tetap memilih medium-medium. Sementara kalau kita lihat Jack Miller yang awalnya medium soft menjadi hard soft, kemudian juga si Marc Marquez dari awalnya hard soft menjadi medium-medium. Begitu juga Bagnaia yang sempat memimpin dari awalnya medium soft menjadi hard soft. Nah ini tiga pembalap ini memilih medium-medium, dan juga saya melihat bahwa mereka sadar dengan komposisi yang suhu tidak terlalu panas, medium ini bisa cocok, dan mereka itu menjalankan istilahnya manajemen dengan sangat baik. Kita lihat bagaimana Jorge Martin awal-awalnya kan berapa kali tuh dia kita lihat sampai keluar track limit, artinya dia memanfaatkan momentum nyaris untuk Bang. Iya, tapi dia ngitung gitu. Dia setiap keluar terus hampir long lap penalti. Ya, di warning, dia baru di warning dirapihin tuh sama dia. Nah, pada saat dirapihin itu tuh mulai tuh si Joan Mir mendekat, tapi ya Joan Mir pun melakukan usaha keras, bannya juga sudah hampir habis, dan dia melakukan kesalahan di 3 lap terakhir di tikungan 3 tuh yang melebar. Terutama tuh ya. Itu. Akhirnya dia memperlebar jarak. Buka gap. Nah, disinilah akhirnya Jorge Martin mampu mencetak kemenangan yang saya pikir ini sejarah. Karena pertama kalinya nih di musim ini pembalap non pabrikan juara. Kemudian juga dia menjadi satu-satunya rookie di musim ini meraih pole position dan meraih podium dan juga juara. Dan yang paling sensasional adalah dia mempersembahkan kemenangan pertama buat Pramac Racing. Pramac Racing sama kakeknya juga tuh Bang. Betul, dia mempersembahkan kemenangannya, kakeknya yang dalam kondisi yang sakit. Dan saya angkat tangan juga bahwa sempat saya sebenarnya agak meragukan saat Ducati memutuskan untuk mengambil Jorge Martin, karena kalau kita melihat dia kan emang dari awal ini istilahnya pembibitannya dari KTM gitu. Sayang ini di KTM tapi malah diambil Ducati, tapi ternyata dengan performa yang dia tunjukkan, dia buktikan, dan bahkan sekarang menempatkan Pramac Racing menjadi tim favorit juara dunianya non pabrikan. Dan sekarang ya Martin pun ya saya rasa bukan tidak mungkin nih kalau Jack Miller atau Francesco Bagnaia performanya buruk di musim ini, Joan Mir, si Jorge Martin malah bisa beranjak ke tim pabrikan. Betul. Untuk ngacak-ngacak ya apa perlu gue perpanjang nih? Iya. Bagnaia, Miller, perlu gue perpanjang nih ya enggak? Tapi kan seenggaknya untuk setahun ke depan nih masih ada sedikit ya, rasa aman nih. Setuju. Miller, Bagnaia. Karena udah diperpanjang kan. Tapi kemungkinan ya seorang Jorge Martin ini pasti akan bertumbuh dan saya rasa akan semakin perkasa lah di musim depan. Itulah tentang Jorge Martin. Jorge Martin. Tapi yang ya kalau berdasarkan penuturan si Martin nih Bang, menurut gua wah ini keren nih. Karena kenapa? Dia bilang ketika Joan Mir udah terus nge-push terus. Gue tahu bahwa dia ada di belakang gue dan itu dekat, tapi gue nggak gugup ibaratnya. Iya. Itu yang hebat tuh dari itulah yang saya konsisten ya Bang. Betul, dan wajar sih karena kalau mamanya saya sempat melihat dari Quartararo yang naik kelas di umur 20 tahun di saat itu, kemudian Joan Mir juga, ya sebenarnya ini kan
lettingan seangkatan nih. Itu dia, Bang. Joan Mir, kemudian Quartararo dan dia. Tapi memang agak sedikit terlambat nih si Jorge Martin naik ke MotoGP karena sempat lama di Moto3 dulu untuk mencetak juara dunia. Itu dibantu oleh ya mendiang Fausto Gresini. Betul. Ketika orang lain udah mulai ya siapa sih Jorge Martin? Jorge Martin habis katanya diambil sama dia. Diambil, ditaruh di timnya, akhirnya juara dunia. Diambil lagi sama KTM. Cuma di KTM memang agak sedikit slack ya karena awalnya KTM tampil dengan sasis KTM yang agak kurang bagus performanya ketimbang Kalex. Baru di Kalex tuh mulai bagus di 2020 kemarin. Sayangnya 2002 ya. Sayangnya dia mengalami beberapa problem mulai dari kena COVID, kemudian dia melakukan kesalahan track limit yang akhirnya di kemenangannya diambil oleh Bezzecchi dan setidaknya ya ini membayar dia untuk tampil bagus lagi di MotoGP. Oke, congrats tuh buat Jorge Martinator. Siapa saudaranya Terminator? Oke, Bang, itu tentang Jorge Martin. Sekarang tentang Joan Mir. Nah, di video preview kita udah sempat bilang nih bahwa yang bisa dibilang ada kemungkinan untuk Joan Mir di podium mengingat dari balap ya yang terjadi di 2020 kan. Gas ya akhirnya podium kan. Nah, untuk di tahun ini, Bang, kira-kira apa yang membuat seorang Joan Mir akhirnya kembali lagi di podium ya Styria nih? Jelasnya sih memang harusnya Suzuki sejak dari awal mengaplikasi ride height adjuster. Karena pada saat kemarin itu bener-bener Joan Mir pertama kali pakai, pertama kali memanfaatkan, beberapa kali agak godek juga sih dia sempat out kan di tikungan 9. Ya karena baru sama pertama kali. Nah, tapi kalau kita melihat secara beberapa kali tayangan dia masuk tikungan 9-10 itu aplikasi ride height adjusternya Suzuki ini smooth gitu, nggak kayak Ducati yang bener-bener buk gitu kayaknya ngagetin gitu. Ini nggak set terus dia langsung belok ke ini dan traksinya ada, udah gitu stabil saat mau masuk tikungan pertama. Nah ini membuktikan sejak free practice pertama sampai 3 akhirnya dia langsung lolos ke Q2 dan makin bagus lagi di saat kualifikasi dia mampu berhasil mempertahankan 5 besar dan ini benar-benar modal bagus dan bahkan kemarin startnya paling wow itu mau di yang pertama kali yang kedua itu wow banget gitu dan bahkan ya ini terbalik dengan rekan setimnya Alex Rins yang agak ragu-ragu karena buat dia kok gak ada bedanya. Masih kalau dia masih agak sedikit ragu soal pilihan ban sih, maksudnya ya kemampuan bannya apakah bisa jadi nggak pede Bang. Betul. Kalau nggak pede ya tahu sendiri susah. Beda sama Joan Mir langsung seneng banget wah ya kalau mamanya mungkin menerjemahkan dia kemarin ngomong tuh ya kenapa nggak dari awal gitu. Tapi paling tidak ini kembali nih Quartararo harus mewaspadai seorang Joan Mir karena tren musim lalu pun kan di saat baru musim kedua dia bangkit ini luar biasa grafiknya Bang ya apalagi dengan dia kemarin bisa tahu nih dengan perangkat baru ini bisa duel memperebutkan podium teratas. Saya yakin nih di Austria dia akan habis-habisan nih minimal ya mematahkan omongan Quartararo kemarin kan, terima kasih nih ke Jorge Martin, jadi si Joan Mir nggak dapat 25 poin. Itu dia, jadi selisihnya tuh nggak terlalu jauh nih Bang. Antara ya Quartararo sama Jorge Martin. Artinya ya kita akan lihat nih, pasti panas nih Joan Mir untuk bisa membuktikan bahwa di ronde berikutnya akan membayar dengan kemenangan. Oke, jadi secara nggak langsung bahwa ya Suzuki terutama Joan Mir ambek kata gitu. Itu bisa podium karena berkat teknologi yang akhirnya disematkan di Suzuki GSX-R. Itulah. Jadi, bahkan juga sebenarnya Jorge Martin tuh. Joan Mir. Gua masih belum. Ya habis tuh jemir kemarin kan. Iya sih. Waktu apalagi Miller di depan tuh itu kan kayak Marmir kayak ini. Soalnya jam terus tuh Bang. Joan Mir. Jorge Martin. Jemil. Kayak itu kedukun. Nah, itu ini spell. Mantra itu. Nah, jadi ya Joan Mir bilang bahwa gue nggak pernah ngebayangin kalau gue hidup tanpa ride height adjuster. Mungkin ya belum tentu gue bakal bisa podium. Gitu kan. Itulah dia. Nah, itulah Joan Mir yang akhirnya ya menjadi
Suzuki Attack kalau kata teman-teman. Iya. Suzuki Attack. Bang. Ya. Ini lagi-lagi nih pemimpin klasemen kita nih. Fabio Quartararo. Sebagai salah satu pembalap Yamaha yang akhirnya bisa finish di 10 besar. Dan akhirnya finish di podium ketiga. Menurut Bang Joni. Iya. Kira-kira apa yang akhirnya membuat Fabio Quartararo ya akhirnya bisa lagi nih podium di sirkuit Red Bull Ring? Ya pertama sih mungkin karena Jack Miller terlalu bernafsu ya. Kalau seandainya dia tidak terlalu bernafsu, ini duel antara mereka berdua masih harus tentukan hingga lap terakhir. Itu. Dan yang kedua memang kemarin itu Quartararo tampil taktis, dia memanfaatkan kelemahan di tahun lalu di mana dia benar-benar fokus di tikungan 3. Jadi tikungan 3 ini kalau kita lihat dia tidak pernah melakukan kesalahan, jadi titik pengeremannya konsisten. Karena 3 ini agak menyulitkan karena selain memasuki tikungan itu dengan kecepatan tinggi, ini elevasi. Jadi kalau pemainnya terlalu dekat bisa malah terlalu miring, ini kehilangan stabilitas menjadi low side. Kalau terlalu luar malah out ke luar yang efeknya exceeding track limit. Nah kemarin tuh enggak, Quartararo memanfaatkan pengereman yang konsisten di titik yang sama dan keluar di tikungan pun dengan cukup kencang, dan ini yang menjadi momentum kemenangan dia, berhasil menyalip Jack Miller. Dan cuman kemarin tuh memang Jack Miller mengakui bahwa pemilihan ban yang awalnya dia medium kemudian dipindah ke hard soft ini agak merepotkan karena tiba-tiba ya si ban belakangnya tidak dapat. Ini yang kejadian juga dengan Bagnaia, akhirnya dia harus butuh tunggu waktu lama. Nah kemarin itu di beberapa lap terakhir udah mulai ketemu tuh si Jack Miller, cuman memang di tikungan 7 yang notabene bukan titik tikungan untuk mengambil atau mengovertake, Jack Miller terlalu memaksa. Selepas itu ya Quartararo mau bermain sendiri sehingga dia tampil konsisten, karena setelah itu yang belakangnya juga ya jauh, Zarco cukup jauh. Malah Zarco juga udah direpotkan dengan terjangan Nakagami dan juga Brad Binder. Alex Marquez juga hampir masuk. Iya, hampir masuk. Alhasil Quartararo berpikir bahwa oke lah, saya bermain di sirkuit yang sangat berat dan memang dia titik target utamanya adalah memang podium. Kalau podium 3 dapat, ya udah ini menjadi momentumnya cukup bagus. Dan bahkan itu tadi dia sampai berterima kasih kepada, memberikan selamat kepada Jorge Martin. Selamat buat Jorge Martin yang menang, dan juga dia bisa menahan Joan Mir untuk bisa meraih poin 25. Artinya dengan jarak Joan Mir kedua dan juga Fabio Quartararo ketiga hanya berselisih beda 4 poin. 40. Ini 20-16. Artinya tidak dari hasil itu. Ya, kalau di klasemen artinya Quartararo masih tetap unggul dan di posisi kedua masih Johan Zarco kalau nggak salah. Jadi ya mungkin sepertinya Quartararo masih akan melakukan strategi yang sama di Austria nanti, karena kalau kita melihat Yamaha masih bermasalah di straight line speed, di kecepatan trek lurusnya. Kalau kita lihat bagaimana Valentino Rossi yang punya aspek yang sama sempat menang lawan Paul Espargaro. Nah, itu dia ngejar Paul Espargaro aja. Iya, trek langsung digas lagi. Itu menjadi problem karena kalau kita kemarin lihat memang seandainya mungkin kemarin Jack Miller memilih komposisi ban tetap medium, tidak menutup kemungkinan ya Quartararo bisa digerus oleh Jack Miller. Tapi ya itulah, Jack Miller lagi-lagi terlalu bernafsu di tikungan 6 dan 7, yaitu merupakan salah satu kelebihannya Yamaha di situ. Rolling speed-nya, Bang. Sementara Ducati dia coba keluar, habis. Itulah dia. Nah, Bang, yang menarik sebenarnya tadi yang Bang Joni bilang tuh bahwa ya ini pinter-pinter Zarco. Quartararo, Fabio Quartararo, betul. Karena gini, ya sebelum Jack Miller kan dia fight sendiri sama rekan senegaranya tuh, Bang. Iya, Johan Zarco, betul. Johan Zarco coba attack, coba menyerang, gak dapat. Karena akhirnya diakui sendiri oleh Johan Zarco bahwa kelebihannya dari Quartararo ya seperti yang kita sering bilang, Bang, soal pengereman, late breakingnya. Betul. Ya lu semampu apapun, sekencang apapun motor lu, ketika pengereman dia bisa lebih dekat, otomatis dia akan lebih cepat juga. Jadi percuma lu ngambil di track lurus, ujung-ujungnya nanti akan di tikungan diambil lagi sama Quartararo. Itu yang sebenarnya memang menjadi kelebihan dari atau pengembangan Yamaha, karena sejak
tes di Catalunya, mereka fokus di sistem pengereman yang lebih bagus. Dan kalau kita melihat memang agak sedikit berbeda. Cakram rem Yamaha yang di trek-trek yang bukan stop and go dengan yang di Styria dan Austria nanti. Jadi itu tuh hampir ketutup semua. Jadi benar-benar biasanya cuma 320 mm, ini yang benar-benar 360 tertutup semua, sehingga memang menuntut pengereman yang maksimal. Nah, di sini nih Yamaha cukup bagus, makanya Quartararo mungkin akan bermain hal yang sama. Ya syukur-syukur mungkin bisa meningkatkan top speednya nih, karena memang kemarin tuh agak kesulitan di soal top speed. Jadi seenggak-enggaknya Yamaha mengkompensasi soal gue nggak bisa untuk nambah top speed, tapi seenggaknya gue akan memperbaiki dari lini pengereman yang akhirnya bisa apa yang dilakukan oleh Quartararo, late braking. Tapi kasihan buat temen-temen, bukan temen-temen, tapi pembalap-pembalap Yamaha yang lainnya. Sebenarnya Vinales waktu sebelum kejadian di Red Flag, dia udah bagus juga loh. Udah bagus ya. Cuman sayangnya memang kemudian dia katanya mengubah sistem kopling, kemudian motornya stall, udah tuh muncul masalah yang dia kok bannya tetap spin, tidak bisa ini, bahkan kan dia finish di belakang Carl Crutch loh, yang notabene pakai motor yang lebih tua umurnya. Ini yang menjadi masalah, memang kasihan juga gitu, dia udah bisa bahkan kemarin duelnya tuh sengit dengan Quartararo juga alot. Akhirnya harus dari pit lane. Dari pit lane. Fightnya sama Carl Crutch. Carl Crutch loh, iya. Oke, Bang. Nah itulah guys, sedikit analisa dan review tentang MotoGP Styria 2021. Tapi itu untuk yang podium guys. Podium, kita review yang meraih peringkat podium. Tadi kan masih banyak kan dramanya Bang, masih ada banyak banget, Kita akan ngebahas yang orang drama nih Bang. Iya. Terutama nih, selepas start dulu nih Bang. Selepas start, sampai 2 kali loh. Iya. Ini gue berpikir, ini harus seolah-olah takdir. apa ngincer? Apa kayak gimana gitu, karena akhirnya ini menjadi tahu sendiri Bang. Ini hal yang berbahaya. Betul. Buat para pembalap. Betul. MotoGP juga kan. Kecepatannya juga nggak rendah lah Bang. Keluar tikungan 2 sampai 300 tuh, 0 sampai 300 kan cuma beberapa detik. Ini menurut Bang Joni, insiden yang terjadi antara Alex Espargaro dengan Marc Marquez. Iya. Ini harusnya seperti apa sih Bang? Karena kita tahu nih Alex Espargaro itu keki banget. Betul, iyalah. Ya kejadian 2 kali. Yang pertama, terus yang kedua. Iya. Tambah keki pastinya. Pasti. Dan bahkan harus keluar kan. Kayaknya kena bagian rusuknya itu pada saat ditabrak itu, karena memang cukup keras. Kalau saya rasa sih ini seharusnya Tim Stewart ini langsung melihat bahwa ini gaya yang agresif dan istilahnya irresponsibility riding nih, karena kalau kita melihat itu tikungan beruntungnya itu pembalapnya tidak sampai jatuh, tidak seperti kejadian yang di Moto2 tahun lalu saat Lowes menghantam Cantra dan juga Augusto Fernandez. Itu kelihatan nih kemarin mungkin Tim Stewart-nya MotoGP lebih memilih racing incident. Cuma kalau kita melihat kejadian kedua kalinya, seharusnya mungkin keduanya dipanggil atau diberikan peringatan atau jangan sampai melakukan hal seperti itu. Karena kalau kita melihat Alex Espargaro udah marah, terus di keduanya kelakuannya juga sama, dan rasanya memang Marc Marquez juga sebenarnya berharap nih ada sedikit frustrasi sebenarnya kemarin karena dia harus start ke-8, dia agak sulit untuk mencari titik celah, memaksakan hingga terjadi senggolan, karena yang diharapkan setelah libur 5 pekan ini staminanya kembali, ternyata masih ada ngilu-ngilu, meskipun dia tidak mengatakan tapi dia nggak bisa nih, dan dia sampai akhirnya itu dari free practice 1 dan 2 itu mengubah gaya balap. Bagaimana dia awalnya berani ngambil tikungan luar terus masuk, ini dia malah ngejar di titik apek terus tuh. Betul. Artinya memang Marc Marquez masih perlu istilahnya waktu untuk benar-benar menyembuhkan kondisinya ke stamina yang 100%, dan kemarin itu mungkin dia berusaha untuk, karena waktu setelah kejadian yang pertama itu kalau umpamanya mungkin tidak ada insiden tikungan 3, saya yakin Marc Marquez masih bisa fight di podium itu. Terus dihentikan, dia merasa bahwa pilihan bannya terlalu ekstrim, hard soft, dia ganti. Tapi ternyata malah bermasalah. Ini dia kesulitan untuk bisa duel, dan bahkan dengan Francesco Bagnaia pun dia agak keteteran gitu. Bahkan ngelewatin adenya sendiri aja juga susah. Iya, yang padahal adenya tuh kemarin medium-medium. Itu dia.
Ya setidaknya mungkin ya saya rasa sih mestinya Tim Stewart itu kemarin melihat insiden Alex Espargaro dengan Marc Marquez ini hal yang sangat penting. Ya, takutnya kan apalagi balapan MotoGP-nya selang seminggu ini minggu depan udah balapan lagi. Biasanya diingatkan yang buat ke pembalapnya jangan mungkin nanti kali Bang. Oh iya, di yang MotoGP Austrianya. Pas hari Kemisnya kali dipanggil. Mungkin ya. Mungkin. Karena ya kita Alex Espargaro juga sampai kesel kan pas masuk balik ke pedok dia ngomel-ngomel nyampein ke si Riviola. Iya. Ini gitu wah pakai bahasa dia lah. Betul. Kita nggak dengar gitu. Dan sepertinya Marc Marquez pun mungkin berusaha keras untuk jangan sampai di belakang Alex Espargaro karena biar nggak ketutup lama Bang. Itu kemarin aja kan Johan Zarco juga agak kelimpungan kan karena memutuskan harus DNF. Kalau maunya enggak tuh Johan Zarco juga udah aduh. Lewatin Espargaro, aduh susah guys, gitu kan. Susah guys. Tapi ya itulah Bang, dari Marquez sendiri akhirnya mengakui bahwa untuk yang aksiden pertama itu gua akui itu kesalahan gue. Tapi untuk yang kedua, justru dia nggak mau mengakui itu kesalahan gue, itu adalah racing incident. Karena dia ngeliat celah terbuka, menurut dia udah di depan duluan, tiba-tiba Alex Espargaro masuk. Karena persoalannya kalau pada balapan itu kan ya masing-masing egonya keluar. Pastilah saat tadi Marc Marquez bilang saya udah masuk, tapi kan pada saat masuk itu pasti tidak kemudian traksinya lebih cepat dari yang dari luar. Nah pada saat itu masuk bareng-bareng, titik kecepatannya jauh lebih cepat Alex Espargaro, akhirnya senggolan terjadi. Gitu. Jadi itulah guys tentang yang insiden melibatkan Alex Espargaro dan Marc Marquez. Harusnya ada tindakan imbauan tegas dari si Tim Stewart, betul. Bang, itu yang pertama. Yang kedua nih, dramanya. Ya, ini serem juga ya, bahwa ini comeback pertama kali. Comeback setelah 2018. 3 tahun gak balap. Iya. Tiba-tiba ya itu tercipta red flag. Ya akibat Pedrosa sih sebenarnya. Pedrosa, dia mengalami low side. Low side ini dia sempat kebingungan apakah dia memang terlalu ngambil bibir garis di apexnya sehingga licin atau memang kemarin itu dia memilih tipe ban yang memang awalnya hard. Jadi suhunya belum mencapai suhu optimum sehingga licin dan akhirnya tergelincir low side. Nah sebenarnya dia berusaha untuk mengangkat tapi kemudian dia agak kesulitan, dia coba evakuasi dan problemnya adalah tikungan 3 ini yang tadi sempat dijelaskan bahwa saat memasuki tikungan patah ini dari elevasi yang rendah kemudian naik, ini di saat ada kejadian di atasnya itu tabrak motor di tergeletak di tengah atau apa, ini pembalap yang di belakangnya udah nggak kelihatan, udah nggak bisa untuk menghindar juga. Betul, kan terlalu dekat Bang, terlalu dekat dan Savadori pun ya apes tuh karena yang lain bisa melewatinya. Tiba-tiba Savadori mungkin karena pembalap di depannya mengelak, dia udah tidak ada mengelak, akhirnya terjadi tumbukan, hajar tangki, dan akhirnya terjadi kebakaran dan bahkan ya tangki ketemu tangki, kemudian si motor Pedrosanya juga mungkin bocor, akhirnya tersulut lah kebakaran sampai nggak cuma bensin yang keluar dan juga oli. Tapi buat teman-teman asal ya ini sedikit info. Buat yang mungkin belum tahu nih ya. Tangkinya MotoGP itu sebenarnya bukan di tangki. Bukan di tangki. Bukan di tangki layaknya motor biasa, motor sport umum ya. Tapi justru dia ada di bawah jok. Itu. Dan juga ini kan kalau kita lihat tangki ini kadang-kadang menjadi faktor enak tidaknya kelincahan motor, makanya posisinya itu sesuai ditentukan. Di ergonominya ya Bang. Dan bahkan di saat motor itu masih penuh, itu berbeda gaya bawa balapnya, sampai dengan juga udah berkurang. Nah itu di bawah, nah kemarin itu nabraknya bener-bener karena waktu itu motor Pedrosa itu emang udah malang melintang, ditabrak pas di bagian bensinnya. Nah itu menarik ya bahwa Pedrosa dengan kejadian itu dia sempat ciut lah. Betul. Akhirnya ya ujung-ujungnya baru di lap terakhir baru dia mulai istilah percaya diri, ya akhirnya bisa nyodok ke dia sempat bilang akhirnya itu sempat saya beruntung nih dan dia sih sempat juga emang tidak menjelaskan tapi dia ingat kejadian bagaimana motor terbang, bagaimana Vinales harus lompat dari motor kecepatan 200 km. Dia akhirnya yaudah deh
sebisa mungkin sampai akhirnya dia dapat ritme terbaik. Dan ya baru pada 5 lap terakhir tuh confidence dia baru balik, baru akhirnya bisa. Dengan kejadian kayak begini, ya kalau gue berpikir nih Bang, ini ada kemungkinan nih dia ngambil jatah wildcard lagi nggak ya? Ya tergantung, ya sih dia bilang tergantung KTM-nya, karena kemarin itu emang pasti kan tagihan lah Bang. Pasti, apalagi pertama kali balap dan ini kali pertama Pedrosa tidak memakai motor Honda. Nah, itu dia. Oke Bang. Oke. Guys, nah itulah tadi soal review MotoGP Styria 2021. Kita akan ketemu lagi di preview ya Bang? Review MotoGP Styria. Austria dong. Habis kemarin udah ada bacaan hashtag Austrian GP, jadi di Styrian apa Austrian nih? Yang pasti MotoGP Austria 2021. Ya, beberapa hari ke depan nih. Iya. Ya kan? Jumat udah free practice pertama lagi kok. Ya, mudah-mudahan nggak ada kejutan lagi nih. Mudah-mudahan. Bukan kejutan sih, kejutan boleh tapi drama. Jangan drama. Iya, jangan drama. Kecelakaan lagi, menyedihkan janganlah. Jadi bener-bener balapannya seru gitu, full. Bener-bener ya kalau mau hujan sekalian, kering-kering sekalian gitu. Saya Kabudiansyah dari Auto Race ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.